Syarat penerbangan ke Turki itu simple banget guys. Petugas kantor imigrasi Turki itu juga ramah banget. Gak ada karantina sama sekali di Turki. Budget yang aku habiskan selama di Turki itu yaitu sebanyak aku sampai menginap di rumah orang asli Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, merhaba arkadaşlar. Di video ini aku mau cerita perjalanan aku ke Turki di masa pandemi ini. Aku berangkat ke Turki tanggal 24 September 2021 dan pulang tanggal 9 Oktober 2021. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like dulu video ini ya. Dan bagi kalian yang mau kirim barang dari Indonesia ke Turki, atau dari Turki ke Indonesia, atau kalian yang mau beli produk-produk original dari Turki, kalian bisa order dan chat langsung di Just Tip by Linda. Nomor WhatsApp-nya udah aku tulis di deskripsi ya, karena mulai bulan September kemarin dan selanjutnya aku akan mobile bolak-balik ke Turki. Sombong amat. Akhir Oktober lalu, tepatnya tanggal 24, aku berangkat ke Turki untuk beberapa keperluan. Aku mau observasi calon kampus tempat aku melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Mau lihat juga nih situasi like biaya hidup di sana, peluang-peluang kerja atau bisnis di sana, dan sudah pasti jalan-jalan tentunya. emang boleh liburan ke luar negeri di masa pandemi kayak sekarang ini? Boleh dong. Nggak ada aturan yang melarang kita untuk traveling ke luar negeri, walaupun sedang masa pandemi. Yang penting, kita ikuti syarat dan mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan wisata kita. Apalagi nih, sejak awal pandemi, Turki termasuk salah satu dari sedikit negara yang tidak pernah menutup perbatasan dari wisatawan asing. Begitu kita menginjakan kaki di airport Turki, kita bisa langsung loh jalan-jalan tanpa ada kebijakan karantina terlebih dahulu. Keren kan? Good job! Jadi guys, aku ke Turki itu naik maskapai Etihad Airways. Tujuan Tangerang, Istanbul ya. Aku bilang Tangerang karena Bandara Soekarno-Hatta itu kan di Cengkareng ya, yang memang letaknya itu di Tangerang kan. Tapi nanti kalau kalian mau hunting tiket, tulisannya itu bukan Tangerang, tapi Jakarta CGK Trip IST gitu ya ke Istanbul. Beli tiketnya itu PP tentunya. Harganya itu waktu itu aku dapet yang 4,5 juta. Tiket ke Turki itu lagi banyak promo guys di masa pandemi ini. Aku beli di tiket.com. Kalau kalian ada pengalaman atau tahu ya info-info harga tiket ke Turki yang lebih murah, please komen di bawah ya. Oh my god. Wow. Tiket yang murah itu biasanya dia transit ya guys. Jadi aku take off dari Soekarno-Hatta tujuan Abu Dhabi dengan lama perjalanan kurang lebih 8 jam. Kemudian nanti landing di Abu Dhabi untuk transit sekitar 5 jam. Lanjut lagi naik pesawat dari Abu Dhabi tujuan ke Istanbul yang memakan waktu sekitar 5 jam. Mungkin banyak di antara kalian yang tanya ya, apa aja sih syarat-syarat penerbangan dan liburan ke Turki di masa pandemi COVID-19 ini? Syaratnya itu mudah banget ya guys, dibandingkan kalau kita liburan ke negara lain selain Turki. Yang jelas, yang pertama tentunya kalian harus punya paspor. Jelas dong, kalau nggak punya paspor, kalian nggak akan bisa pergi ke luar negeri. Kemudian yang kedua, kalian juga harus punya visa kunjungan ke Turki. Bikin visa ke Turki itu gampang banget dan murah ya menurutku. Cuma 5-10 menit langsung jadi. What? Caranya gimana? Kalian bisa bikin e-visa Turki secara online di web www.evisa.gov.tr. Kalau kalian perlu tutorial bikin e-visa Turki, komen aja ya di bawah. Nanti aku coba buatin videonya. Makanya, Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.
Tapi aku baca-baca berita juga ya, katanya sih pemerintah Turki akan memberlakukan bebas visa buat WNI yang mau berkunjung ke Turki. Entah kapan deh ya, rilisnya sih katanya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan cepet ya, biar kita nggak repot-repot lagi urus visa. Ya walaupun nggak bikin repot sih, kan bikinnya juga online dan langsung jadi. Syarat yang berikutnya, yang keberapa sih? Yang ketiga, untuk pergi ke Turki kita perlu tiket pesawat tentunya. Kalau nggak ada tiket pesawat, ya nggak bisa terbang dong. Dan pastikan kalian udah beli tiket untuk pulang pergi. Karena kalau cuma beli tiket berangkatnya aja, kalian akan lama loh ditanya-tanya di counter imigrasi Indonesia. Apalagi buat kalian yang pertama kali terbang ke Turki dan menggunakan visa turis. Bisa jadi pihak imigrasi nggak akan mengizinkan kalian berangkat. Aku sendiri, pas pemeriksaan di imigrasi Indonesia, itu lumayan sedikit banyak pertanyaannya dari petugas counter imigrasi itu. Padahal biasanya cepat ya, cuma distempel langsung berangkat gitu kan. Aku ditanya ngapain gitu ya, mau ke Turki, sama siapa ke Turki, berapa lama tinggal di sana. Apalagi waktu itu aku kan berangkat sendirian, biasalah solo traveling gitu ya. Padahal riwayat perjalanan saya di paspor untuk perjalanan ke luar negeri itu lumayan lah ya. Dan yang bikin aku lolos waktu itu, petugas imigrasinya minta aku menunjukkan tiket kepulangan. Jadi pas aku kasih lihat nih ke petugasnya tiket pulangnya ya, jadwal pulangnya, langsung deh itu paspor di stempel dan langsung bisa menuju gate. Syarat yang keempat, kalian harus sudah vaksin minimal 1 dosis dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksin. Kalian harus sudah divaksin selambat-lambatnya 14 hari sebelum penerbangan. Yang kelima, syaratnya adalah menunjukkan hasil negatif tes PCR dengan sampel maksimal 3 kali 24 jam. Ini berlaku kalau kalian menggunakan maskapai selain Turkish Airlines ya. Karena katanya sih kalau pakai Turkish Airlines, kalau kita udah vaksin, kita nggak perlu menunjukkan hasil tes PCR sih, katanya gitu. Nah, buat kalian yang sering pergi ke Turki menggunakan Turkish Airlines, coba komen di bawah, bener nggak tuh? Kita nggak usah menunjukkan hasil tes PCR kalau naik Turkish Airlines. Dan syarat yang terakhir, yang keenam, adalah kalian wajib mengisi Form of Entrance Due to Pandemic Threat. Kayak semacam form buat tracking gitu ya, yang nanti setelah mengisi form itu, kita akan mendapatkan hash code. Hash code ini akan sangat bermanfaat nanti ketika kita masuk ke tempat wisata atau restoran-restoran yang ada di Turki. Form tersebut kalian isi di webnya pemerintah Turki ya, dari Kementerian Kesehatan Turki gitu. Alamatnya di www.register.health.gov.tr. Kalian mengisi formnya maksimal 72 jam sebelum terbang ya. Simple kok isiannya. Itu dia 6 syarat penerbangan ke Turki. Kalau 6 syarat itu semua sudah dipenuhi, kalian tinggal berangkat deh. Tinggal terbang. Nah, yang lumayan agak sedikit ribet itu syarat buat proses kepulangan ke Indonesianya. Ya karena kan negara kita saat ini memang lagi protek banget ya. Ya, supaya nggak ada COVID lagi gitu kan. Yang mau tahu pengalaman aku ngurus syarat-syarat kepulangan dari Turki ke Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Pas aku udah pulang dari Turki, banyak juga kawan-kawan dan netizen tentunya yang tanya-tanya, habis berapa sih? Aku detailnya selama di Turki dari berangkat sampai pulang begitu ya. Yang jelas pasti murah banget. Menurut aku ya, untuk budget penerbangan tujuan jauh ke Eropa tuh masih worth it sih ke Turki ya. Apalagi kalau kalian open bagasi dan open just tip kayak aku ya, itu bisa sampai nggak keluar uang sama sekali. Kok bisa ke Turki nggak keluar duit? Mau tahu kan? Subscribe dulu makanya. Like dan komen sebanyak-banyaknya ya kalau kalian mau tahu caranya. Nanti aku ceritain insya Allah di next video. Nice. Nah, pengalaman aku sampai di Turki, tiba di Istanbul Airport, itu rasanya wow gitu ya. Karena petugas imigrasinya ramah banget ke orang Indonesia.
ya pasti ramah lah ya. Karena mereka kan tahu kita mau ngabisin duit di negara mereka kan. Yang uniknya tuh di imigrasi Istanbul bener-bener nggak ribet guys. Kalian pas ke counter imigrasi itu cuma distempel paspor doang. Nggak ada itu diminta menunjukkan hasil tes PCR, hash code, sertifikat vaksin, bahkan visa. Kayaknya nggak sampai 20 detik deh saya berdiri di counter imigrasi. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Kayak mau ngapain sih loh ke Turki? Cuma langsung di stempel dan kita bisa keluar gitu deh dari bandara. Mereka cuma bilang, welcome to Turkey, Indonesia. Sambil senyum ramah dari wajah-wajah mereka yang good looking itu loh. Pokoknya nyampe bandara Turki itu nyaman banget lah. Pokoknya bikin gue tuh nggak bisa move on. Setelah keluar dari airport, langsung deh aku berkelana, observasi kampus, jalan-jalan Istanbul, main-main, bahkan sampai menginap di rumah kawan aku yang asli orang Turki dari Istanbul. Ada yang penasaran nggak nih sama kawanku ini? Komen di bawah ya. Nanti kapan-kapan aku cerita deh kesan-kesan aku bergaul dengan orang-orang Turki di sini. Pengalaman, kesan-kesan aku menginap di rumah orang Turki. Oke, itu dulu video syarat terbang ke Turki kali ini berdasarkan pengalaman aku di bulan September-Oktober kemarin. Subscribe, like, dan share video ini supaya aku semakin semangat bikin video tentang Turki lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.